Tapi kalau dilihat dari dua sidang ini, Pak Sugeng, pembelaan dari kedua terdakwa ini menyebut bahwa dakwaan jaksa itu tidak jelas, tidak cermat, dan tidak lengkap. Dari kacamata Anda, apakah Anda melihat hal yang sama atau justru menurut Anda sudah sangat clear dakwaan-dakwaan dari poin-poin dakwaan dari jaksa? Ya, dakwaan jaksa kan memang memuat pertama syarat formil itu identitas, ya. Identitasnya Verdi Sambo ini sudah jelas, ya. Dia tidak memakai lagi atribut polisi, ya, irjen, ya, alamat, kemudian tanggal lahir, agama, dan pekerjaan juga, ya. Kemudian uraian dakwaan kalau menurut saya sudah lengkap, jelas, dan cermat. Oke. Ya. Jelas dan cermatnya dari kacamata Anda bagaimana, Pak Sugeng? Jadi menguraikan pertama jelas dan cermat itu tentang waktu peristiwa. Ya, jadi tempus delicti ini disebut dalam pidana. Kemudian tempat kejadian perkara, TKP, ya. Tempus delicti itu untuk menyebut kapan peristiwa pidana itu terjadi, dan juga tempat kejadian perkara itu untuk menyebutkan yurisdiksi pengadilan mana yang berwenang, ya. Karena yurisdiksi pengadilan ini menjadi penting, menjadi salah satu dasar nanti di dalam keberatan penasihat hukum. Ini kan Jakarta Selatan, pembunuhannya di Saguling, perencanaan di Saguling, penembakannya di Pejaten, dua-duanya Duren 3, ya. Dua-duanya ada di Jakarta Selatan dan disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jadi tentang yurisdiksi sudah jelas, tepat, ya, sehingga eksepsi tentang kewenangan pengadilan. Jadi salah satu eksepsi itu tentang kewenangan pengadilan. Pengadilan mana yang berwenang nih? Selatan atau utara atau Magelang misalnya, ya. Ini di selatan, sudah benar. Nah, itu kecermatan secara yurisdiksi. Yurisdiksi dan juga waktu, ya. Waktu itu nanti akan dilihat daripada salah satunya adalah keterangan saksi dan visum et repertum. Nah, uraian lengkap, jelas, dan cermat itu menguraikan, ya, perbuatan pidana, ya, dari terdakwa yang dituduh ini berdasarkan unsur-unsurnya dikaitkan dengan perbuatannya, ya, secara cermat, jelas, dan lengkap. Misalnya ini kan perkara pembunuhan berencananya lah, ya. Kapan timbulnya kehendak untuk melakukan membunuh ini, kapan kehendaknya, ya, kapan kehendaknya, kemudian bagaimana itu direncanakannya, apa yang dilakukan, melibatkan siapa saja, dan peran masing-masing, ya. Ini sudah jelas tadi, ya, kan itu di Saguling. Ada pertanyaan motif, penting nggak motif ini? Motif apa itu hanya menjadi alasan timbulnya kemarahan, ya. Kemarahan itulah yang memunculkan kehendak untuk melakukan pembunuhan di Saguling, ya. Apakah pelecehan atau yang lain, itu marah, kemudian dia merencanakan di Saguling. Melibatkan berapa pihak, kemudian perannya apa saja. Bahkan ada salah satu, tadi saya mendengar untuk kasusnya Sambo, ya. Sambo memerintahkan kalau tidak salah adalah Ricky Rizal untuk mengambil pistol dari laci mobil Lexus punyanya siapa, si Putri Yosua. Yang senjata dari Yosua, ya. Iya, diambil, diserahkan kepada dia. Pada saat menyerahkan dia sudah pakai sarung tangan, ya. Jadi itu satu, terlihat bahwa dia ingin melakukan sesuatu tanpa ada jejak. Gitu. Tapi ada poin yang menarik dari catatan saya juga, Pak Sugeng, bahwa yang ini juga kemudian disampaikan dalam eksepsi, ya, bahwa dakwaannya JPU itu tidak mengurai peristiwa di Magelang, padahal terutama di tanggal 4 Juli dan mengabaikan yang ada di situ. Padahal menurut tim kuasa hukum Verdi Sambo, justru itulah yang juga menjadi peristiwa yang cukup penting untuk bisa melihat secara cermat. Ya, itu kan ada dua peristiwa, ya, Magelang dan Jakarta. Nah, perhatikan, kalau Magelang itu adalah peristiwa yang berdiri sendiri, katakanlah sebagai tindak pidana yang harus dilaporkan sebetulnya. Katakanlah ada pelecehan, maka itu ada yurisdiksi di Magelang untuk lapor kepada Polres Magelang atau Polda Jawa Tengah, ya.
Nah, di dalam dakwaan terhadap Sambo itu tempus deliktinya waktu itu diuraikan antara pukul 15.28 sampai pukul 18. Jadi tidak menyinggung soal Magelang. Soal Magelang itu kemudian dideskripsikan itu hanya sebagai bahwa nanti Putri akan menceritakan setelah sampai di rumah. Jadi itu bisa diwakilkan dengan peristiwa Putri menceritakan di rumah. Tidak perlu ada peristiwa Magelang, mengurai peristiwa Magelang, tapi apa yang memicu Sambo marah itu adalah perkataannya Putri mungkin yang di rumah itu, Saguling. Jadi itu. Karena tempus deliktinya sudah dibatasi ya, di pukul 15.28 di Jalan Saguling sampai pukul 18 di Duren 3. Oke, jadi apa yang kemudian terjadi di Magelang menurut Anda itu tidak lagi menjadi satu pokok yang menjadi utama ya. Itu menjadi background saja ya. Jadi ini tidak membuat bahwa ini tidak lengkap, tidak. Itu disebut juga peristiwa Magelang hanya sebagai latar belakang. Ya. Karena tidak dimasukkan sebagai bagian daripada tempus deliktinya. Padahal kalau dari versi tim kuasa hukumnya justru peristiwa di Magelang itulah yang terjadinya pelecehan seksual yang disampaikan, yang dituduhkan oleh tim kuasa hukum dilakukan oleh korban Brigadir Yosua Huta Barat. Ini satu kelemahannya. Harusnya di Magelang itu ada laporan polisi. Dan itu tidak dilakukan? Tidak dilakukan ya. Bahkan merekayasa laporan polisi di Duren 3 yang dihentikan. Jadi menurut Anda itu justru kelemahan dari tim kalau kuasa hukum mereka waktu itu melaporkan ya, ada bukti laporan ya, itu bisa menjadi dasar ya, dasar pemeriksaan. Jaksa nggak boleh, polisi, penyidik tidak boleh mengabaikan ketika ada laporan. Ketika tidak ada laporan, itu hanya isu. Isu yang harus dibuktikan di sini. Ya. Oke. Gitu. Pak Sugeng, kita break dulu ya. Nanti saya akan tanya, jadi sebagai pihak yang mengawal kasus ini, apakah Anda sudah cukup puas dengan dakwaan yang dibacakan? Dan bagaimana Anda melihat soal eksepsi yang tadi langsung dibacakan oleh Verdi Sambo, tim kuasa hukum, dan juga nanti akan dibacakan juga oleh Putri Candrawati. Tapi ditahan nanti. Pak Sugeng, kita break dulu. Kami akan segera kembali, tetap bersama kami di Breaking News.